Jadinya kita mulai ya, biar cepat selesai. Kalian habis ini ada kerja lagi? Hari ini kita akan belajar tentang sistem kembali informasi dalam indeks. Sistem kembali informasi atau informasi retrieval system adalah sistem yang digunakan untuk menemukan sebuah informasi atau sebuah dokumen yang relevan dari kumpulan dokumen berdasarkan kebutuhan penggunaan. Dalam sistem temu kembali, indeks ini berfungsi sebagai alat yang menghubungkan pengguna dengan dokumen yang dicari melalui beberapa kata kunci. Jadi indeks ini, hari ini yang kita pelajari itu, indeks itu sama seperti kita membuat katalog subjek. Jadi kita membuat subjek sebuah katalog. Sistem temu kembali informasi menurut Lasker, sistem temu kembali ini merupakan mekanisme yang dirancang untuk menyimpan informasi, yaitu mengumpulkan informasi-informasi yang ada, lalu mengorganisasi, jadi diorganisir untuk selanjutnya disajikan kepada pengguna agar mudah untuk menemukan informasi yang dicari. Peran indeks dalam sistem temu kembali informasi, ini indeks merupakan struktur data yang memungkinkan dokumen dapat dicari dengan cepat dan tepat. Sama seperti kita membuat sebuah subjek pada katalog. Kan untuk fungsinya adalah untuk temu kembali informasi ya. Ini sama gitu. Jadi indexing adalah jantung dari sistem temu kembali informasi karena proses ini mengubah dokumen mentah atau dokumen yang tercecer tadi, entah itu berupa buku maupun artikel ataupun koleksi-koleksi seperti skripsi, seperti itu menjadi data yang dapat atau mudah untuk dicari. Jadi fungsi indeks dalam sistem temu kembali informasi ini merepresentasikan isi dokumen dalam sebuah istilah. Gitu. Jadi fungsinya indeks ini adalah untuk sebagai gambaran terhadap satu dokumen melalui sebuah subjek atau kata kunci. Lalu menyediakan titik akses pencarian, yaitu menyediakan titik akses itu berarti dari subjek yang kita cari itu adalah titik akses dari pencarian beberapa dokumen yang akan dimunculkan. Lalu fungsinya mempercepat proses pencarian informasi. Jelas ya, jika kita tahu indeks atau subjek dari dokumen tersebut, jika kita cari di opak seperti di katalog itu akan cepat gitu, langsung keluar gitu dokumen, beberapa dokumen yang berhubungan dengan indeks yang kita masukkan atau query atau kata kunci yang kita masukkan ke dalam sebuah katalog. Lalu menghubungkan query pengguna dengan dokumen yang relevan. Menghubungkan kata kunci yang kita cari dengan letak di mana dokumen yang kita butuhkan. Komponen sistem temu kembali informasi ini secara umum ada 5, yaitu yang pertama ada koleksi dokumen, ada proses indexing atau proses pembuatan indeks, lalu ada query pengguna, yaitu kata kunci pengguna, lalu proses pencocokan dalam sistem, dan yang terakhir adalah hasil dari temu kembali tersebut. Koleksi dokumen ini merupakan kumpulan dokumen yang disimpan dalam sebuah sistem. Ini bisa berupa buku atau buku digital, artikel, repositori maupun database. Gitu. Yang kedua, proses indexing, yaitu proses pembuatan indeks. Tahapannya sama seperti yang kemarin, yaitu yang pertama kita menganalisis
dokumen yang akan dibuat indeksnya. Lalu mengidentifikasi konsep, jadi isinya itu apa, konsepnya itu mau dibikin apa, mau dibikin model seperti apa indeksnya. Lalu pemilihan istilah pada indeks. Jadi kita memilih kata-kata yang bisa menghubungkan jika kita mencari dan dokumen yang dicari. Lalu yang terakhir adalah hasil dari proses ini berupa file index atau daftar indeks. Lalu yang ketiga ada query pengguna. Query adalah pertanyaan atau kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, ini adalah berupa subjek ya. Contohnya adalah literasi informasi atau digital library. Itu contoh kata kunci yang bisa digunakan dalam penyusunan indeks. Lalu proses pencocokan. Jadi sistem akan mencocokkan query atau kata kunci yang kita minta tadi dengan istilah dalam indeks, dan hasilnya adalah daftar dokumen yang relevan. Jadi sama seperti kita mencari sebuah koleksi di OPA. Itu adalah proses pencocokannya, dan yang terakhir adalah hasilnya. Hasilnya adalah sistem menampilkan beberapa dokumen saran atau beberapa dokumen yang terindeks sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan tadi. Jadi dianggap relevan berdasarkan pencarian tadi. Nah, secara sederhana prosesnya adalah seperti ini. Jadi ada dokumen, lalu dokumen itu kita bikin indeksnya atau kita buat indeks, yaitu indeksnya itu tadi. Lalu hasilnya akan kita simpan di dalam sebuah database indeks. Nah, pengguna itu memasukkan kata kunci yang ingin mereka cari atau subjek yang mereka cari gitu. Lalu sistem akan mencocokkan daftar yang sudah kita buat tadi dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna gitu. Nah, lalu muncullah dokumen-dokumen yang relevan dengan yang dicari oleh pengguna. Nah, itu adalah cara sistem untuk mengembalinya dari indeks ke pengguna. Proses ini memungkinkan pencarian dilakukan lebih cepat dibanding membaca dokumen satu persatu. Ada recall dan precision dalam sistem kembali. Recall adalah kemampuan sistem menemukan semua dokumen yang relevan. Jadi ini adalah proses pemanggilan dokumen yang sesuai dengan pengguna itu masukkan kata kuncinya atau subjeknya. Jika recall-nya tinggi, jadi jika kata itu dicari secara sering gitu, memungkinkan banyak dokumen yang relevan ditemukan. Jadi dokumen yang akan muncul itu lebih banyak. Tapi ada kemungkinan lain juga bisa beberapa dokumen itu tidak relevan seperti yang kita cari. Bedanya dengan precision adalah tingkat ketepatan hasil pencarian. Jadi jika tingkat ketepatannya ini tinggi, maka dokumen yang muncul sebagian besar itu relevan. Jadi ini biasanya digunakan pada indeks-indeks yang tidak secara luas gitu kata-katanya. Subjeknya jadi tidak terlalu luas. Jadi langsung ke pokok atau ke inti dari pembahasan atau inti dari dokumen itu. Kemungkinan lain yaitu beberapa dokumen relevan tidak ditemukan. Jadi saking sempitnya itu dokumen tidak sulit untuk ditemukan. Jadi hubungan antara recall dan precision ini, jika recall-nya tinggi, maka hasil akan banyak yang keluar, tetapi tidak selalu relevan. Jadi saking banyaknya dokumen yang muncul itu ada kemungkinan beberapa dokumen itu tidak relevan. Lalu jika tingkat ketepatannya itu tinggi, maka hasil lebih relevan, tetapi jumlahnya itu sedikit, tidak sebanyak proses yang tidak sebanyak
baik adalah berusaha menyeimbangkan keduanya. Jadi proses pemanggilannya itu tinggi, nah tingkat ketepatannya itu juga tinggi. Jenis indeks dalam semu kembali informasi modern ada dokumen indeks file, yaitu daftar indeks atau daftar indeks dokumen berisi kata-kata yang terdapat dalam dokumen. Karakteristiknya setiap kata dapat dicari dan menghasilkan recall yang tinggi. Berarti ini banyak sekali kata-kata atau subjek yang diindekskan. Saking banyaknya menghasilkan recall-nya itu tinggi. Jadi dokumen yang kita indekskan itu karena banyak banget kata-katanya, jadi semakin tinggi, semakin banyak dokumen. Jadi sulit untuk tersaring mana yang relevan atau tidak. Jadi kita harus pintar-pintar memilih mana yang benar-benar kita butuhkan. Lalu yang kedua ada public index file, indeks yang dibuat oleh profesional informasi. Ya, karakteristiknya menggunakan istilah yang standar atau istilah-istilah umum dan membantu meningkatkan kualitas pencarian karena istilahnya itu standar, istilah-istilah yang umum atau mudah dipahami oleh pengguna. Lalu ada tempat indeks yang dibuat untuk kebutuhan pengguna tertentu. Ini karakteristiknya lebih selektif, fokus pada topik tertentu dan meningkatkan penelitian. Ini seperti indeks yang ada di dalam buku. Jadi indeks yang ada di dalam buku itu hanya berisi kata-kata yang ada di dalam buku itu aja. Jadi nggak meluas. Nah, sama seperti itu indeks daftar indeks. Perkembangan sistem semu kembali informasi ini sama seperti kita pembuatan katalognya, sistemnya manual, ada yang menggunakan komputer dan menggunakan sistem digital modern. Sistem manual yaitu menggunakan katalog dan indeks data. Untuk sistem komputerisasi ya kita menggunakan komputer. Nah, yang untuk lebih modern lagi ya seperti yang kita lihat bisa lewat itu seperti gambarannya kalau di perpustakaan. Tapi biasanya perpustakaan juga memiliki daftar indeks. Jadi daftar indeks. Jadi indeks yang dibuat oleh pustakawan itu biasanya juga ditampilkan. Kalau sekarang buku digital modern berarti secara otomatis kalau kita isi buku di indeksnya itu adalah subjek yang kita masukkan. Itu adalah sistem digital modern. Jadi kita bisa tampilkan secara full text atau kita buka daftar indeks itu langsung keluar semuanya. Ada juga yang otomatis, ada juga dengan menggunakan algoritma pencarian. Jadi pencarian yang sering atau koleksi yang sering dicari itu melalui sistem kan bisa membaca yang biasa dimunculkan, yang sering dicari itu yang muncul. Itu adalah sistem indeks jadi kayak digital modern. kayaknya aku pernah buat deh ini waktu magang. Hubungannya Ya, masih manual. atau proses pengindeksan dengan sistem pengembalian informasi ini Tapi ditulis jika itu kalau di indeks mana? berfungsi untuk merepresentasikan Google. isi dokumen. Jadi Ini indeks mah itu yang adalah khusus daftar gambaran gitu. dari sebuah Bukan yang gitu. dokumen gitu. Dan mempersiapkan Yang dokumen gitu. untuk proses pencarian. Sedangkan temu kembali berfungsi untuk memproses kata kunci atau memproses indeks daftar query atau kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Query tadi ya berupa indeks tadi, gitu, daftar indeks tadi. Lalu menemukan dokumen yang sesuai dengan kebutuhan informasi. Dengan demikian kualitas sistem temu kembali
dokumen gitu, yang relevan dari kumpulan informasi-informasi yang ada. Dalam sistem ini, indeks merupakan bagian dari proses temu kembali informasi untuk dapat menemukan informasi yang tepat dan secara tepat. Lalu proses indexing sangat mempengaruhi efektivitas temu kembali informasi. Bagaimana kita menyusun daftar indeks itu untuk ditemukan kembali dokumennya yang dicari oleh pengguna. Oleh karena itu, pemahaman tentang hubungan ini menjadi dasar dalam pengelolaan informasi di perpustakaan. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana indeks itu, daftar indeks atau daftar subjek itu dapat ditemukan kembali oleh pengguna untuk pengguna itu menemukan sebuah informasi maupun dokumen yang dicari. Oke. Ada yang ingin ditanyakan atau kalian ingin mengeluarkan pendapat terkait indeks ini? Untuk buat pertemuan ini memang kita masih belajar yang yang ringan-ringan, yang dasarnya saja. Nanti setelah lebaran baru kita akan belajar tentang tesaurus, kita akan membuat indeks juga. Kita akan praktek langsung aja di indeks. Nanti kita praktek di perpustakaan aja, di bawah aja. Nanti kita cari buku yang belum ada indeksnya, nanti kita buat indeks dari buku tersebut. Ya, sampai sini ada yang didiskusikan. Banyak yang sudah pulang ya? Tapi tidak sebanyak yang sebelah. Sepertinya untuk materinya sudah saya upload di LMS, nanti bisa di-download di LMS ya. Beberapa materi dari sini juga saya ambil dari jurnal atau bisa Kamu yang kelompok biblio Aufi jadi gak? Aufi ikut. sudah saya upload di Kalau misalkan Asep enggak apa-apa bertiga. Cuma untuk materi ini memang saya tambahkan dari jurnal. Yang itu tinggal dicari. Kenapa? Contohnya gak? Udah, aku udah ngasih contoh kan di grup. Masa aku ngasih sih? Ya udah nggak apa-apa. Nanti dijelasin. Bukan jurnalistik. Terus tahu itu tuh ya udah berindeks nasional dia misalnya kamu Kalau udah baru indeks, kalau enggak kalau enggak juga SKS juga cuman kasih keterangan yang kan belum kan yang aku kirimin teh kan itu ada keterangannya juga, ada keterangannya kayak gitu. Kalau aditnya mau kesini mah ya siapa yang butuhnya aja. hari ini kan ya Apa hari ini? kalau nggak terindeks Apa yang bisa masuk? Cibutu apa? Ya kalau emang nggak ada aja nggak sih? Emang nggak ketemu SKS aja kalau emang ketemu. Nah aku tuh bingung kan kalau di Singapura tuh kan bagian jelajah gitu ya, itu kan nanti jurnal ranking kan yang di rumah jurnal kita bisa rumah jurnal bisa dimasukin, ISSN nya bisa aja dimasukin. Jadi nanti aku juga kan pengen nyoba ISSN juga. Ya itu ada dua masalahnya ya, online. Iya, aku bingung.